It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian pemirsa yang ada di rumah. Saya ingin percaya kita semua diberkati pagi hari ini dan mari kita bersyukur
kita beribadah kepada Tuhan dengan kita naikkan puji-pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari benar-benar kita mempersiapkan setiap pikiran kita, setiap hati kita hanya untuk senangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami mau datang, kami mau tunduk, kami mau mempersembahkan hal yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan setiap puji-pujian kami. Kami mau mempersembahkan setiap penyembahan kami Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi setiap kami akan melayani-Mu Tuhan. Engkau urapi juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Biarlah Bapa di sorga, hanya Engkau satu-satunya pusat penyembahan dan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan puji-pujian yang terbaik di awal ibadah kita. Biarkan Tuhan Yesus disenangkan pagi hari ini. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, gloria. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing gloria, haleluya, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, gloria. Haleluya. Mari dengan penuh semangat katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, semua gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, gloria. We give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, gloria. Semua, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, glory.
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di saat kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hati kami angkat kepadamu Tuhan. Dalam penyembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka serahkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari dengan iman sama-sama datang. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu Tuhan, ku rindu melayanimu. Amin. Ku suka serahkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku, senap hatiku
waktuku datang untuk menyembah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, amin. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan, amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, amin. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan. Terima kasih. Segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembahmu Yesus. Kami sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan. Segenap hatiku dan kekuatanku, amin. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ini setiap hati kami, Bapa. Ini setiap hidup kami, Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau, Bapa. Kami sangat merindukan Engkau, Tuhan. Tak dapat kami pungkiri, kami rindu Engkau, Bapa. Di saat-saat seperti ini, di masa-masa seperti ini, kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan menyenangkan Engkau, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Kami percaya di saat Engkau hadir dalam hati kami, ada ketenangan di dalam hidup kami, Tuhan. Ada sukacita di dalam kehidupan kami, Pak. Sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Yesus Tuhan, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Siapa lama-takara yang lama-syakara lama-lama-lama-lama-lama. Siapa lama-lama-lama yang lama-syakara lama-lama-lama-lama-lama. Yesus Tuhan, kita Holy Spirit Lord, datanglah kerajaan-Mu menjamah setiap kami, mengalir dalam hidup kami. Oh Jesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang setia bagi kami. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja memberkati, mengurapi firman-Mu. Biar setiap umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing yang bersama-sama, kami percaya berkat Allah menyertai kami semua. Haleluya. Urapan-Mu, pengertian-Mu ada atas kami semua. Ada atas hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kalau masih dalam acara live streaming, sebagian kita belum bisa kumpul kembali di rumah Tuhan, tapi saya berdoa lewat ibadah hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Anda yang ada di rumah masing-masing, di berbagai tempat, kota, pulau, provinsi, di mana saja Anda yang boleh bersama-sama beribadah hari ini, saat ini bersama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita buka firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Dalam Alkitab manual ini, saudara, ayat yang ke-7 kita akan baca. Tapi kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab elektrik di handphone, smartphone saudara, saudara akan baca di dalam ayat yang ke-6. Ya, saya baca ayat yang ke-7, bolehkah kita sama-sama membaca firman Tuhan, sebab iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, 2-3, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila melewati lembah Baka, mereka menjadikan tempat yang mereka temukan lewati lembah Baka, lembah kekelaman itu ada
mata air. Tema firman Tuhan hari ini merubah air mata menjadi mata air. Merubah kesusahan menjadi sukacita. Merubah kesedihan menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masih dalam situasi keadaan hari-hari ini yang belum tahu sampai kapan keadaannya. Anjuran program pemerintah sudah berubah-ubah. Ya. Pembatasan berskala besar, pembatasan, transisi dan lain sebagainya. Itu hanya bahasa-bahasa yang kita dengar, yang kita ikuti daripada program pemerintah. Di dalam situasi bahkan sebagian daerah sudah memasuki new normal, ya, kenormalan yang baru. Atau memasuki era peradaptasian dengan kehidupan yang baru. Tapi kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini sedang dirasakan dan sementara dirasakan oleh semua manusia di kolong langit ini. Tapi dengar baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini berita baik buat saya dan saudara. Ada jaminan firman Allah. Apabila mereka melintasi lembah Baka, karena kondisi hari-hari ini ada banyak manusia di kolong langit ini, tidak terkecuali orang yang percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang ada di dalam Tuhan, yang di luar Tuhan, sama-sama diizinkan oleh Tuhan untuk melintasi lembah Baka hari-hari ini. Lembah persoalan, lembah pergumulan. Bukan sedikit yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi bagaikan lembah Baka. Bukan sedikit yang kehilangan pekerjaan, mata pencarian dan lain sebagainya. Karena situasi keadaan hari-hari ini Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat kebenaran firman Allah. Hari ini berkata, apabila melintasi lembah Baka, lembah kekelaman mereka, saya tertarik, saya rindu sama-sama kita perhatikan kata mereka. Siapa mereka ini Bapak Ibu Saudara? Mereka ini tidak semua manusia di kolong langit. Kata mereka di sini hanyalah orang-orang, sebagian manusia yang dapat mengubah air mata menjadi mata air. Tidak semua manusia di kolong langit ini hari ini yang melintasi persoalan ini yang bisa mengubah keadaan-keadaan ini menjadi berkat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Hanya orang-orang yang mengerti firman Allah, yang hidup di dalam Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang bisa mengubah air mata menjadi mata air. Kata mereka dalam firman Allah yang kita dengarkan hari ini, yang kita baca hari ini, saya berdoa supaya itu tertuju kepada setiap saya dan saudara yang beribadah kepada Tuhan hari ini. Mereka adalah saya dan saudara, orang-orang yang mengerti firman Allah, yang bisa mengubah air mata menjadi mata air. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya air mata bisa menjadi mata air? Saya ajak saudara lihat satu ayat di atas sebelumnya. Kita akan lihat rahasia firman Allah. Di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 tadi berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Siapa mereka ini? Mereka ini, mari saudara perhatikan firman Allah, satu ayat di atas ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara.
Saya berdoa supaya kebenaran ini diwahyukan oleh Roh Kudus, diberi pengertian oleh Roh Kudus, supaya setiap saya dan saudara yang mendengarkan firman Allah mendapatkan pengertian dari Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga benar apa kata firman Allah, kita bisa membuat air mata menjadi mata air bersama dengan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, orang-orang yang bisa merubah air mata menjadi mata air, yang pertama adalah orang-orang yang kekuatannya hanyalah Tuhan sendiri. Hari-hari ini ada banyak manusia yang kekuatannya ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya digoncangkan oleh Tuhan. Dan hilanglah kekuatan mereka. Tapi bagi saya dan saudara orang percaya kepada Tuhan, jika kita jadikan Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan mengalami, kita akan membuat, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa menjadikan, kita bisa mengalami air mata bisa menjadi mata air. Bagaimana orang-orang yang bisa mengalami kekuatan di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan? Yesaya pasal yang ke-40, mari kita lihat firman Allah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Orang-orang yang menjadikan Tuhan adalah kekuatan. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan yang bisa mengubah air mata menjadi mata air. Nah, orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan adalah mereka-mereka yang kata firman Allah Yesaya 40:31 adalah yang suka menanti-nantikan Tuhan. Sama seperti Raja Wali, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada satu musim kehidupan, ada satu periode di mana Raja Wali ini di usia kurang lebih 40 tahun, itu usia waktu yang menentukan apakah dia akan melanjutkan kehidupannya sampai kepada 60-70 tahun, ataukah di usia demikian dia akan mati, saudaraku. Tetapi ketika Raja Wali dia akan melewati usia demikian dan akan melanjutkan sampai kepada 60-70 tahun, dia harus rela ada di tempat dia dan merontokkan semua bulu-bulu yang ada di tubuhnya, ya, merontokkan ya patok yang ada di mulutnya, kuku-kuku di kakinya, dan itu proses yang tidak mengenakan buat Raja Wali. Tapi setelah semua itu berlalu, burung Raja Wali akan mendapatkan bulu-bulu yang baru, kuku yang baru, patok yang baru di mulutnya, dan dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Dia akan terbang kembali dan dia akan melanjutkan perjalanan hidupnya. Saya mau katakan hari ini, orang-orang yang menantikan Tuhan di saat-saat seperti ini,
Dia bagaikan Kristen Raja Wali yang terus mendapatkan kekuatan baru. Ada begitu banyak manusia yang sama seperti firman Allah. Jatuh tersandung, mereka menjadi lesu, menjadi lelah. Dalam ayat yang ke-30 saudaraku, Yesaya 40 ini. Karena mereka tidak memanfaatkan, tidak mempergunakan situasi hari-hari ini di mana dengan segala keterbatasan mereka tidak menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Tapi mereka hanya mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu dan lain sebagainya. Seperti sebagian orang Israel di padang gurun dan mereka mati binasa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Saya berdoa supaya semua yang mendengarkan firman Allah hari ini, kita menjadikan hidup kita bagaikan Kristen Raja Wali yang hari-hari ini kita nanti-nantikan Tuhan untuk dapatkan kekuatan baru dalam hidup ini. Anda tidak akan kecut dan tawar hati karena kita punya Tuhan sumber kekuatan dalam hidup ini. Makanya firman Allah berkata Yesaya 84 tadi ayat 6. Bagian yang pertama. Orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan dia akan berbahagia. Dia akan diberkati. Terjemahan bahasa Inggris katakan. Diberkatilah ya. Manusia yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagian yang kedua. Yesaya tadi berkata bahwa mereka berjalan tidak menjadi lelah saudaraku. Kita kembali kepada Mazmur 84 tadi. Ayat yang ke-6 dalam Alkitab manual ini. Yang berhasrat mengadakan siara. Ini bahasa masih agak umum. Belum spesifik ya menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud yang berhasrat mengadakan siara. Tapi saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca ini, saya rindu kita sedikit ya, mempelajari rahasia firman Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab menulis demikian, Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. Dalam bahasa Inggris ini memberikan makna orang yang hatinya ada di jalan-jalan Tuhan. In whose heart are the ways of them. Yang hatinya memiliki jalan-jalan Tuhan. Yang pertama tadi, orang yang bisa merubah air mata menjadi mata air adalah yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang terus menanti-nantikan Tuhan, yang terus tinggal di hadirat Tuhan, yang terus merindukan Tuhan. Dan yang kedua adalah yang hatinya ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara, bagian yang kedua ini saya mau sampaikan kepada kita yang hati mereka ada di jalan-jalan Tuhan. Tidak semua manusia hatinya ada di jalan Tuhan. Karena Alkitab berkata Amsal 4:23, jagalah hatimu karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupanmu. Hanya orang-orang yang hatinya memikirkan atau ada di jalan-jalan Tuhan yang dia bisa mengubah air mata menjadi mata air, saudara. Bagaimana yang dimaksud firman Allah? Yang hatinya ada di jalan-jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan ini, saudaraku, sukar untuk dipahami oleh banyak manusia. Roma pasal yang ke-11 kita lihat firman Allah. Roma pasal yang ke-11. Alkitab berkata tak terselami jalan Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga tidak banyak manusia. Ayat 33,
Roma 11:33 firman Allah berkata, saya bacakan buat kita semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Bagi manusia pada umumnya jalan-jalan Tuhan tidak bisa diselami. Kenapa tidak bisa diselami? Karena memang jalan Tuhan itu misteri, rahasia bagi manusia pada umumnya Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat yang ke-8 saudara lihat firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8 apa kata firman Allah? 2-3 baca bersama. 2-3 sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikian kata firman Allah. Saya baca dalam bahasa pengertian saya supaya saudara bisa lebih memahami, dialamatkan kepada setiap pribadi saya dan saudara. Jalan Tuhan bukan jalan saya, ya, rancangan Tuhan bukan rancangan saya. Itu sebabnya saudaraku, kalau jalan Tuhan bukan jalan kita, mari kita berusaha untuk hidup di jalannya Tuhan. Amsal berkata, ada banyak jalan disangka orang lurus, ujungnya menuju maut saudaraku. Dan ada begitu banyak manusia hari ini berjalan di jalan yang dia pikir itu jalan lurus, jalan enak, jalan bagus. Dengar Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jalan Tuhan tidak selamanya sesuai dengan ukuran kita. Bukan jalan lurus, bukan jalan mulus, bukan jalan tol. Jalan Tuhan kadang-kadang jalan yang berliku-liku seperti lembah kekelaman. Ada terjal, ada tebing, ada curam dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata dia selalu menyertai saya dan saudara. Hanya orang-orang yang hatinya memikirkan tentang jalan-jalan Tuhan. Artinya hanya pribadi-pribadi yang hidupnya mau diserahkan kepada rencana Tuhan. Yang bisa mengubah air mata menjadi mata air. Saya melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang. Karena kondisi yang terjadi hari-hari ini. Mereka hilang pengharapan di dalam Tuhan. Bagaikan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mengata-ngatai Tuhan, mengata-ngatai Musa. Dan Tuhan murka kepada sebagian orang Israel yang dalam proses kehidupan di jalan Tuhan. Mereka tidak bisa memahami. Keluaran 17 ayat 1, Alkitab mencatat saudara diberkati oleh Tuhan. Lihat di layar, Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saya ajak saudara perhatikan dari tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lewat Nabi Musa Tuhan bilang bawa mereka ke tempat ini, ke kiri, ke kanan dan seterusnya, berputar dan seterusnya. Kalau saudara kita baca lebih jauh tentang perjalanan bangsa Israel, mereka setiap hari dihentar di siang hari oleh tiang awan, di malam hari oleh tiang api. Dan tiang awan dan tiang api ini, saya boleh katakan gini, suka-sukanya Tuhan kapan bergerak. Sebentar orang Israel lagi bergerak, Tuhan suruh berhenti. Ketika tiang api di malam hari bergerak, mereka ikut. Ketika tiang awan di siang hari berhenti, mereka berhenti. Dari satu tempat ke tempat yang lain, sesuai dengan titah Tuhan dan maunya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang jadi. Doa saya hari ini, setiap saya dan saudara di situasi seperti ini, mengertilah jalan-jalan Tuhan dalam hidup saudara. Karena saya percaya
Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara dalam segala situasi dan keadaan. Hari-hari ini perubahan demi perubahan terjadi, hanya Tuhan satu-satunya jaminan hidup saya dan saudara. Yang saya percaya, orang-orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan, orang-orang yang mau mengerti jalan-jalan Tuhan, dia bisa mengubah air mata bisa menjadi mata air. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Mengajak saya dan saudara untuk tetap percaya Tuhan yang berfirman, Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Mengalami kuasa firman-Mu. Melewati lembah baka. Kami bisa melihat lembah baka, lembah air mata. Bisa menjadi lembah mata air. Amin. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup. Amin. Hanya Engkau juru selamat kami. Haleluya. Hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih. Kuat Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang Hanya janji-Mu. hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau Walau lewati lembah, haleluya. walau lewati lembah, Aku tak dibiarkan. Amin, amin, amin. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Mari dengan pengertian yang benar, saya ajak semua umat Tuhan nyanyikan pujian dari awal. Hanya Engkau Tuhan juru selamat dalam hidupku. Tuhan Kau setia. Kau setia padaku. Ku yakin teguh akan janji-Mu Tuhan. Ku percayakan hidupku kepadamu. Sama-sama umat Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, mari katakan kepada Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan.
Bagi umat Tuhan katakan, ku sembah kau Allahku. Amin, amin, amin Tuhan. Ku sembah kau Allahku. Terima kasih, terima kasih Bapa dan Sang terima kasih Roh Kudus. Amin. Seluruh hidupku Tuhan yang pedulikan setiap umat Tuhan, setiap mereka yang sedang melewati lembah kekelaman hari ini, setiap mereka yang sedang melewati lembah bakar ini. Aku kan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Tuhan yang setia. Terima kasih Allahku. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Walau lewati lembah, Tuhan beserta dengan kami. Kadang udang tongkatmu menyertai kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan turun atas umat-umat-Mu hari ini. Ya rala sikidara ya rala bala. Idara bala basakana ya rala bala. Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian kami umat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, hanyalah Engkau, bahkan selama-lamanya hanyalah Engkau juru selamat kami, kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu ada waktu Tuhan. Ada waktu kami diizinkan melewati lembah baka. Tapi setelah kami melewati, kami akan melihat sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup umat-umat Tuhan. Air mata akan berubah menjadi mata air dalam hidup kami. Karena Tuhan kekuatan kami. Karena kami mau mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak mengikuti keinginan kami, kemauan kami, kehendak kami manusia. Tapi kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Beri pengertian bagi umat Tuhan. Supaya kami mengerti, kami melakukan, kami hidup, kami alami jalan Tuhan dalam hidup kami. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kami dan jalan Tuhan bukan jalan kami. Tapi hari ini Roh Kudus menolong umat-umat Tuhan untuk kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam musim yang baru ini. Kami percaya kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan dimanapun yang beribadah lewat live streaming pada hari ini. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kuasa firman Allah bekerja bagi kami semua. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Pada hari ini, jika ada yang lemah Tuhan kuatkan.
Pada hari ini, jika ada yang susah Tuhan hiburkan. Amin. Bahkan besok dan seterusnya, Amin. kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati bangsa kami terus ya Tuhan. Kami tahu ada banyak umat Tuhan berdoa buat bangsa kami, buat pemerintah kami, buat negeri kami, buat kota kami, buat daerah kami. Indonesia, pulau-pulau, provinsi-provinsi ada di dalam tangan Tuhan. Oh Rabasyakaralab. Belas kasihan Tuhan terus atas bangsa kami. Kami berdiri atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kota kami. Biar belas kasihan Allah, kemurahan Allah. Haleluya. Jesus, terima kasih. Darah-Mu sudah dicurahkan atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kota kami. Sehingga ada keselamatan jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi kami percaya tangan Tuhan ada atas bangsa kami. Kuasa Tuhan ada atas bangsa kami. Hiburkan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang dekat mereka Tuhan. Tenaga medis, para dokter Tuhan tolong berkati. Oh Tuhan belas kasihan Tuhan. Kuatkan mereka. Aparat polisi, keamanan, TNI, Polri semuanya. Tuhan berkati pemerintah kami. Belas kasihan-Mu. Terima kasih. Anugerah-Mu. Kita berserah kepada Tuhan. Kami tahu Engkau setia dan tidak akan pernah meninggalkan. Makasih buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu. Makasih buat ibadah hari ini. Engkau baik. Ini doa dan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya. Kami akhiri ibadah hari ini. Bersyukur. Kami naikkan syukur kami kepada. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia. Buat kasih setia-Mu Di dalam hidup ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Umat Tuhan, di akhir ibadah ini, mari terimalah berkat Tuhan dan aminkan setiap berkat Tuhan. Mari kita ubah setiap air mata menjadi mata air bersama dengan Tuhan. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia Amin. segala perintahnya Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, Amin.
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Hasil bumimu. Hasil ternakmu. Buah kandunganmu. Buah bakulmu. Buah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuh maju berperang melawan engkau. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tapi bertujuh jalan engkau akan diserahkan oleh Tuhan. Musuh-musuh akan diserahkan oleh Tuhan. Biarlah berkat Allah turun atas setiap umat Tuhan. Biar kami mengalami janji-janji Tuhan hari-hari. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan turun memberkati umat-umat-Mu. Kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, dan menjaga dan memelihara hidup kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan saya ingin percaya setiap firman Tuhan, pujian, penyembahan yang sudah kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan, dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Saya ingin percaya berkat-berkat Tuhan pasti tercurah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Yes, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Katakan, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Pujikan raga-Mu. Oh, menari dan menarilah. Katakan, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Pujikan raga-Mu. Oh, menari dan menarilah.
pujian syukur, jadikanlah kami lagi katakan, terimalah pujian syukur, jadikanlah kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.